Baik anak-anak, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai energi baru dan terbarukan. Tetapi sebelum pembelajarannya kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelasnya bisa memimpin. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya. Oke. Boleh, yes. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Yes sudah memimpin doa. Jadi sekarang Ibu ingin memberikan hadiah kalian. Di sini apakah ada yang bawa pulpen? Oke, siapa boleh? Yang hadir boleh acukan tangan ya. Ellen, Rizky Dias, hadir Bu. Delvara, hadir Bu. Kalika, hadir Bu. Muhammad Rizal, Baman, yang pernah masuk. Alfa, sudah tahu kan? Oh, nggak ada kabar ya? Udah 3 hari nggak masuk. 3 hari. Tadi nggak ada kata. Kok dia sering kayak gitu ya? Nggak tahu tuh. Kayaknya minggu kemarin dia juga cuma masuk berapa hari. Ya. Nah, kalau mungkin kalau misalnya dia masuk, anak-anak bisa bilangin dia langsung ya. Dia lebih rajin sekolahnya karena kan kalian walaupun kalian masih kelas 10 tapi kan harus semangat ya sekolahnya. Kalian kelas 10 atau kelas 11 ya? Kelas 11 ya. Sudah diuji sebelum berwaktu seperti iya. Saya udah agak terbiasa tapi bikin status di WA. Status WA-nya isinya apa? Balapan racing gitu. Aduh, sumpah iya. Soalnya kemarin aja di motif gitu. Dia statusnya tuh di sinematik gitu. Parah. Mungkin nanti ibu yang langsung ngomong ke orang tuanya dia aja ya. Mungkin jadinya orang tuanya juga nggak tahu dia bolos ya. Mungkin aku story-nya di privasi Bu. Lihat Bu. Soalnya gini Bu, sekolah tidak perlu ngapus nomor 1 gitu. Aduh, begini status sampai menuliskan itu. Ini dia Pak. Oh, terima kasih lah bukannya. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi mengenai energi baru dan terbarukan, Ibu akan memberitahu kalian mengenai tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi tujuan pembelajaran dari energi baru dan terbarukan ini adalah agar kalian mengerti mengenai definisi energi baru dan terbarukan dan juga dapat mengetahui mengenai potensi dan persaudaraan sumber daya energi baru dan terbarukan. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini, sekarang saya mau tanya. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak sih apa itu EDT? Boleh ya Pak? Jadi EDT itu energi baru dan terbarukan yang merupakan inovasi untuk mengatasi satu kerusakan lingkungan dari adanya penggunaan energi terbarukan. Ya, bagus sekali ya Deva, benar sekali. Dan jawabannya sangat bagus. Jadi energi baru dan terbarukan ini adalah alternatif dari energi yang dapat merusak lingkungan. Jadi energi yang sudah tersedia itu akan diolah lagi agar energi tersebut menjadi lebih ramah lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui, bumi yang kita tempati ini kan sudah tua dan sudah
ya, karena ulah kita sendiri. Jadi ini dia inovasi dari manusia-manusia untuk memperlambat proses rusaknya dari bumi. Nah, jadi materi ini juga merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya ya, yaitu adalah sumber daya untuk keberlangsungan negara. Nah, anak-anak, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan dan juga yang seperti sudah Delva definisikan, EBD ini kan merupakan bagian terdiri dari dua kata, yaitu energi baru dan energi terbarukan. Jadi energi baru ini merupakan energi yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat dihasilkan oleh bantuan teknologi. Sedangkan untuk energi terbarukan ini merupakan jenis energi yang sudah lama ada, namun belum digunakan atau terpakai secara maksimal, dan biasanya energi terbarukan ini mendapatkan sumber dari sumber energi yang tidak terbatas. Seperti itu. Bu izin bertanya, Ya boleh ya. apakah energi baru terbarukan itu memiliki kekurangan? Tentu saja ya. Jadi energi baru dan terbarukan ini walaupun khusus diinovasikan untuk keberlangsungan energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi tentu saja EBD ini memiliki kekurangan, yaitu salah satunya ya, saya berikan contoh misalnya energi matahari. Energi terbarukan matahari itu memiliki kekurangan seperti biayanya yang untuk mengembangkan teknologi dari energi matahari itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan juga energi dari energi matahari itu belum stabil karena dapat dipengaruhi oleh polusi dan juga cuaca. Seperti itu. Apakah sudah dijawab? Yes? Sudah. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah, anak-anak, dari kedua energi ini kira-kira mana yang energi baru dan mana yang energi terbarukan? Apakah ada yang bisa jawab? Dan juga pertanyaannya saya tambahin deh, apa yang membedakan dari kedua energi ini? Boleh? Gasifikasi batu bara merupakan energi baru dan angin merupakan energi terbarukan. Oke, benar sekali ya. Jadi apa yang tadi dia jawab itu sudah sangat betul. Jadi energi gasifikasi batu bara ini merupakan energi baru dan energi angin ini merupakan energi terbarukan. Dan untuk alasannya, apakah ada yang tahu kenapa gasifikasi batu bara ini merupakan energi disebut termasuk ke dalam jenis energi baru dan energi terbarukan ini merupakan dan energi angin ini termasuk ke dalam jenis energi terbarukan? Saya Boleh sekali keras. Jadi hal itu dikarenakan energi batu bara itu merupakan energi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, dan juga energi tersebut dihasilkan oleh batuan teknologi. Nah, maka dari itu energi gravitasi batu bara disebut dengan energi terbarukan. Sedangkan energi sumber angin merupakan energi yang sudah lama keberadaannya, namun penggunaannya belum maksimal dan sumber yang digunakan juga merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas, misalnya angin, cahaya matahari dan angin. Oke, baik. Jawabannya tadi sudah betul ya. Tapi saya ingin bertanya nih kepada Ellen. Gimana Ellen, menurut kamu apakah tadi jawaban mereka sudah betul? benar, Ibu. Oke, mungkin boleh diulangi lagi tadi jawabannya
sekunder dan dibangun lewat teknologi. Sedangkan energi angin merupakan energi yang sudah lama ada tetapi belum digunakan dengan maksimal. Oke, betul sekali ya. Karena Ellen ternyata mendengarkan ya, soalnya tadi kayaknya kelihatannya menunduk terus, jadi saya kira tidak mendengarkan. Jadi untuk anak-anak tolong fokus kepada apa yang saya jelaskan ya, jangan menunduk dan jangan ngobrol, oke? Baik. Sekarang ibu akan memberikan kalian video untuk ditonton yang meliputi berbagai macam ilustrasi agar kalian semakin mengerti lagi mengenai energi baru dan terbarukan. Anak-anak ada yang tahu nggak ini kenapa? Delta biasanya bisa menjadi berbagai lainnya. Delta mungkin kalau membenernya. Mungkin selagi Delta membenerin proyektor, di sini anak-anak ada yang bisa menyebutkan lagi nggak apa aja sih energi baru itu selain energi angin sama selain energi matahari yang ada di sekitar kita aja, kira-kira apa? Boleh? Ya, boleh. Saya Boleh, boleh. kalau air itu termasuk atau tidak ya? Kira-kira termasuk apa enggak? Dias, menurut Dias, energi air itu termasuk termasuk. Oke, benar banget ya. Jadi energi air itu termasuk ke dalam energi yang terbarukan karena sudah kita tahu kan ada tuh ya pembangkit listrik tenaga air betul banget, dan itu termasuk ke dalam energi yang terbarukan. Itu gimana nih dia Pak? Kok nggak bisa ya? Teman-teman bisa. Betul. Ini gak bukan apa? Maaf ya. Kayak gitu? Beda. Oke. Anak-anak ini tolong diperhatikan banget ya. Saya akan tegur dengan supaya enggak. Oke. Kalau sudah siap? Sudah siap. Kok nggak bisa digini ya? Indonesia bergantung pada 50% lebih dari energi fosil. Energi fosil yang kita tahu akan segera habis dalam beberapa puluh tahun lagi. Saatnya berubah. Indonesia akan mengubah ketergantungan pada minyak bumi menjadi 50% pada tahun 2025. Kini pembangunan energi baru terbarukan diarahkan seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan umum tenaga surya, jaringan gas kota rumah tangga. Pada tahun 2016 inilah pembangunan pembangkit infrastruktur ramah
sinar matahari sepanjang tahun dan dapat dikatakan cukup lama karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Itu merupakan contoh beberapa kekayaan Indonesia tentang energi terbarukan ini. Tetapi saat ini Indonesia belum optimal memanfaatkannya. Indonesia masih bergantung pada energi konvensional atau berasal dari fosil. Maka muncullah permasalahan energi di Indonesia. Apa saja permasalahan energi di Indonesia? Yang pertama, kelangkaan energi. Yang kedua, proporsi konsumsi yang relatif tinggi pada beberapa jenis sumber energi. Yang ketiga, sebagian besar energi primer masih berupa bahan fosil. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan energi di Indonesia masih rendah atau boros energi. Yang kelima, gangguan lingkungan akibat pemanfaatan energi fosil, misalnya emisi gas karbon dioksida sebagai hasil pembakaran fosil yang menyebabkan pemanasan global. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat akan perlunya usaha bersama untuk mengatasi problem energi nasional ini masih rendah. Beberapa contoh dari energi baru dan terbarukan beserta pembangkit listriknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga surya atau matahari. Indonesia adalah negara tropis di mana matahari selalu bersinar secara terus-menerus sepanjang tahun tanpa terganggu musim. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi tenaga matahari yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga utama. Secara tradisional masyarakat Indonesia di daerah pesisir telah memanfaatkan energi matahari untuk mengendalikan ikan dan menguapkan air laut untuk membuat garam. Panas yang dihasilkan matahari dapat disimpan untuk digunakan sebagai tenaga listrik melalui bantuan panel surya. Indonesia pada tahun 2013 telah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS percontohan di Karangasem, Bali. PLTS ini memiliki kapasitas sebesar 1 MW. Memang kecil karena baru percontohan dan percobaan, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, energi ini harus bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tenaga air. Selain menjadi sumber energi kehidupan, air juga dapat dijadikan sumber tenaga untuk menunjang kehidupan. Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi dari tenaga air. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Beberapa bahkan sudah ada sejak zaman kolonial, tetapi memang pemanfaatannya belum maksimal. PLTA memanfaatkan tenaga aliran air untuk memutar turbin. Turbin yang berputar akan menghasilkan listrik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membendung langsung aliran sungai atau membuat bendungan di hulu sungai. Selain itu, PLTA juga dapat dikecilkan skalanya menjadi PLTMH atau tenaga mikrohidro dengan memanfaatkan aliran sungai kecil yang deras sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat-tempat terpencil. Selain itu, biaya pembangunannya juga lebih murah. Yang ketiga, tenaga panas bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral hutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Potensi energi panas bumi di Indonesia diperkirakan sebesar 40% dari potensi panas bumi dunia. Namun, potensi panas bumi di Indonesia yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 4%. Pemanfaatan panas bumi sebagai energi alternatif diharapkan dapat terus berkembang agar bangsa Indonesia tidak terus tergantung dengan energi minyak dan gas yang keberadaan cadangannya semakin menipis. Yang keempat, tenaga angin. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan energi alternatif. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi sebagai ladang angin, di antaranya Jawa bagian selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Pemanfaatan energi angin menjadi energi mekanik menggunakan kincir angin, biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa ke saluran irigasi. Pemanfaatan energi angin
diskusi per kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 2 orang. Dan kalian akan mendiskusikan mengenai, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan energi terbarukan. Nah, itu boleh anak-anak bahas mengenai apa aja sih ciri-ciri kalau Indonesia itu kaya akan energi terbarukan. Itu aja, 1 pertanyaan aja. Oke? Boleh Ibu kasih waktu 3 menit untuk diskusi. Oh iya. Gimana? Apakah sudah menemukan jawabannya? Belum, bentar lagi sebelum. Oke. Mungkin di sini Ibu akan kasih tahu juga ya mengenai video yang tadi. Itu kan sudah dijelaskan kalau Indonesia itu mengalami permasalahan energi, ya kan? Mungkin anak-anak di sini yang tahu gak? Ada yang mendengarkan mungkin tadi itu permasalahan energinya apa aja yang terjadi di Indonesia sekarang? Boleh angkat tangannya dan menjawab. Gimana ayo, kan tadi Ibu bilang suruh perhatikan videonya biar kalian tahu jawabannya apa. Ayo, siapa yang mau jawab? Nanti kalau kalian bisa jawab, Ibu kasih hadiah. Tadi pertanyaannya apa? Mengenai permasalahan energi di Indonesia yang terjadi sekarang. Ya, itu didiskusikan dulu. Oke. Cepetan ya jawabnya, soalnya hadiahnya juga cuma 1. Oke. Iya. Itu mau tahu. Permasalahan ya, Bu? Iya, permasalahan energi. Coba. Untuk Indonesia. Boleh Farika. Ya, Masalah energi ya? Iya, boleh. Oh, kelangkaan energi karena overkonsumsi, gangguan lingkungan energi fosil, sama kesadaran natural. Nah, betul banget. Jadi permasalahan energi yang terjadi di Indonesia itu salah satu sumbernya adalah karena overkonsumsi. Jadi energi-energi yang digunakan di Indonesia itu sangat itu aja gitu. Jadi kayak bensin itu kan dari gas bumi ya, dari fosil. Terus juga jadi semua orang tuh pakainya cuma itu aja. Jadi baik, jadi energi yang digunakan di Indonesia itu sangat monoton, cuma itu aja, yang menyebabkan energi dari fosil yang menjadikan bensin itu jadi lama-lama jadi habis seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang pertama yang oh iya tadi mereka udah jawab pertanyaannya, Ibu akan kasih hadiah. Sangat bagus Ibu. Oke, tukaran teman. Oke, sekarang mungkin kata-kata Dika di bagian Farika udah menjawab ya. Mungkin sekarang Dias dan Ellen mau menjawab mengenai pertanyaan yang pertama. Apa sih ciri-ciri kalau
hari itu masih belum maksimal sama sekali karena di negara kita ini masih memilih untuk menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan seperti energi fosil seperti itu. Baik. Tadi setelah kalian menonton video yang sudah Ibu tayangkan, sekarang kalian sudah mengerti lebih jauhkah mengenai energi baru dan terbarukan atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kalian sudah mengerti dong ya mengenai energi baru dan terbarukan? Oke. Di sini mungkin ada anak-anak ada yang mau menyimpulkan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang mengenai definisi energi baru dan terbarukan? Iya. Boleh, dilakukan. Kalau belajar mempelajari hal itu, potensi dan persebaran sumber daya energi baru dan terbarukan termasuk energi matahari dan energi air. Energi matahari ini dapat menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan memiliki keuntungan seperti tidak menimbulkan polusi dan cocok untuk daerah terpencil. Namun kekurangan itu membutuhkan modal biaya dan perusahaan yang besar. Betul sekali ya yang sudah disimpulkan oleh Delvara pada hari ini, itu dia pembelajaran kita. Baik, jadi anak-anak ingat terus ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini, karena dengan menggunakan energi secara bijak itu dapat membantu kita mengurangi kerusakan di bumi yang kita tinggali ini. Baik, rasanya sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini, tetapi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan kalian tugas untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan, yaitu adalah kalian untuk membuka. Kalian ada buku LKS nggak? Nggak ada ya? Oke, oh belum beli? Belum dapat. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian mungkin setelah kelas saya, nanti kalian langsung bisa minta di perpustakaan ya LKS-nya. Oh iya. Jadi kalian memiliki tugas untuk mengerjakan LKS halaman sebentar saya bisa. Halaman 14 ya, dan dan kerjakan bagian A dan juga bagian B. Nanti kita akan periksa pada pertemuan selanjutnya, oke? Oke, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Ibu harap pembelajaran yang diberikan dapat memberikan manfaat pada kalian di kemudian hari. Oke, mungkin ada yang ingin memimpin doa untuk pelajaran. Ketua kelasnya, boleh? Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Yes. Baik, sudah Ibu cukupkan dulu pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pamit ya. Terima kasih.